Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi bisnis. Berikut nama kelompok saya. Yang pertama, Ferdi Firdianto dengan NIM 5200203035. Yang kedua, Hanum Dwi Saputri Ningsih dengan NIM 5200203039. Yang ketiga, Nuriska Firdatu Samadia dengan NIM 520020306061. Yang terakhir, saya sendiri Nuriski Firdatu Samadia dengan NIM 520020306062. Presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada peserta presentasi yang relatif homogen dari berbagai tingkatan. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok yang disebutkan oleh Joko Purwanto tahun 2006 yang dapat diuraikan sebagai berikut ini. 1. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Salah satu tujuan presentasi bisnis yang paling umum adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Selain memberikan informasi, presentasi bisnis juga mempunyai tujuan untuk menghibur audiens. Artinya, untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Selain memberi informasi dan menghibur, presentasi bisnis juga memiliki tujuan untuk dapat menyentuh emosi audiens. Seorang pembicara yang berpengalaman tentunya tahu bagaimana menyampaikan pesan-pesan bisnis yang mampu menyentuh emosi audiens. Yang terakhir, memotivasi audiens untuk bertindak. Tujuan terakhir presentasi bisnis adalah memberikan motivasi kepada audiens untuk melakukan atau bertindak sesuai dengan yang dikehendaki pembicara. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa yang sulit dipahami, dalam arti bahwa apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas, jelas, dan meliputi yang tercakup dalam presentasi. 1. Persiapan dasar presentasi. A. Penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan terhadap materi yang akan disampaikan merupakan hal terpenting dalam sebuah presentasi. Berhasil atau tidaknya sebuah presentasi bergantung pada kemampuan pembicara dalam memahami setiap detail hal-hal yang terkandung dalam isi materi presentasi. B. Penguasaan berbagai alat bantu. Presentasi yang baik bukan hanya terlihat dari isi materi yang disampaikan, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana cara membawakannya. Apabila penyampaian presentasi dilakukan secara menarik, maka audiens akan merasa senang. Terlebih jika pada saat presentasi pembicara menggunakan berbagai macam alat bantu sebagai penunjang presentasi, seperti OHP, LCD, proyektor, slide, serta penggunaan audiovisual. C. Menganalisis siapa audiens. Agar tujuan presentasi dapat tercapai, maka pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan kata hanya seperti apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Maka pembicara akan dapat mengidentifikasi tentang siapa sebenarnya audiens yang dimaksud. D. Menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi komunikasi bisnis. Seorang pembicara harus mengenal lebih dekat dengan lingkungan, lokasi, atau tempat di mana ia akan melakukan presentasi. 1. Presentasi lisan yang baik. Biasanya presentasi lisan yang dilakukan dengan baik ditunjang atau ditentukan oleh kepiawaian seorang pembicara dalam menyampaikan presentasinya. Kepiawaian pembicara dalam menyampaikan presentasinya terlihat pada kriteria yang dimiliki oleh pembicara tersebut, antara lain: mempunyai wawasan, mengetahui dengan tepat kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya,
dapat mengetahui dan mengenal audiens, berusaha memahami sifat pihak yang telah memberikannya kesempatan untuk menyampaikan presentasi dan menunjukkan kepedulian kepada mereka, mengetahui alasan sehingga mereka perlu berbicara dan berharap dapat memenuhi alasan tersebut melalui presentasi yang disampaikan. Cara pengembangan presentasi bisnis. Di dalam presentasi bisnis, audiens pada umumnya sudah siap untuk mendengarkan apa yang akan dipresentasikan, seperti halnya laporan tertulis. Sebagian besar presentasi bisnis dimaksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari audiensnya. Secara umum, format presentasi terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Yang pertama, bagian pembuka. Bagian pembuka berisi atau tujuan mendapatkan perhatian audiens, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan audiens. Yang kedua, bagian isi. Bagian isi atau sering disebut batang tubuh merupakan bagian terpenting dalam presentasi, sedangkan bagian pembuka dan penutup merupakan sarana yang mendukung bagian isi. Pada bagian isi, semua latar belakang, pokok pikiran, alasan-alasan, dan kesimpulan dikemukakan. Yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup harus terstruktur sehingga audiens memahami ide pokok yang disampaikan. Lebih dari itu, pada bagian ini pembicara harus memperhatikan 3 hal, yaitu meringkas dan mengulang pokok pikiran, menggarisbawahi tahapan selanjutnya, dan menutup dengan pesan positif.